Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Sibar Asia, dengan NIM 2104010100009, kelas IT 801, program studi PJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester di mata kuliah Sistem Multimedia, di mana pada mata kuliah ini kita diminta untuk mempresentasikan makalah yang kita buat dengan uh, tema yang sudah ditentukan. Dalam hal ini tema yang saya ambil adalah IT provider, layanan IT provider. Nah, di sini judul yang saya ambil adalah implementasi sistem multimedia dalam layanan informasi di desa. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan uh, mengetahui terlebih dahulu apa sih yang akan kita bahas dalam makalah ini. Nah, di sini implementasi sistem multimedia dalam layanan informasi di desa itu nantinya akan membahas tentang analisis infrastruktur, sumber daya manusia, strategi implementasi, kendala dan dampak yang dihasilkan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan efisiensi operasional desa melalui teknologi digital. Nah, di sini kita sudah membagi menjadi 3 bagian, yaitu di bagian pertama pendahuluan. Di sini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaatnya. Kemudian yang kedua, pembahasan. Nah, di pembahasan ini akan dibahas infrastruktur dan sumber daya manusia, terus strategi pendukung good governance maksudnya, dan ketiga, kendala dan solusi implementasi sistem multimedia, dan terakhir, dampak implementasi sistem multimedia. Kemudian di yang ketiga ada bagian penutup. Nah, di sini bagian penutup seperti biasa dalam semua makalah pasti ya, isinya tidak jauh dari kesimpulan dan saran. Oke, lanjut. Nah, kita masuk di bagian pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini apa sih yang melatar belakangi sehingga makalah ini dibuat? Nah, yang melatar belakanginya adalah teknologi informasi yang telah berkembang pesat, yang telah mengubah banyak hal seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan layanan teknologi informasi itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman, teknologi itu menjadi perangkat yang dapat meningkatkan jaringan pemerintahan. Nah, namun di sini pemanfaatan teknologi belum merata di berbagai wilayah, utamanya di desa-desa. Nah, umumnya pembangunan informasi di desa itu secara digital masih sangat banyak tantangan ya. Pengembangan layanan informasi yang sebelumnya telah dicoba gagal, kemudian uh, dianalisis apa sih penyebab gagalnya, dan ternyata di sana itu kurangnya penyebab utamanya itu adalah kurangnya tenaga kerja dan dana yang diperlukan untuk meningkatkan jaringan sistem digital melalui pelayanan publik berbasis multimedia. Nah, dari latar belakang tersebut dirumuskan permasalahannya. Yang pertama mengenai kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia di desa. Kemudian yang kedua, strategi efektif untuk implementasi sistem multimedia. Kemudian kendala dalam implementasi, dan yang terakhir dampak dari implementasi sistem multimedia itu. Nah, kemudian yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini, yang pertama untuk menganalisis kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada di desa, kemudian merumuskan strategi efektif untuk implementasi sistem multimedia, selanjutnya mengidentifikasi kendala dan solusi dalam implementasi sistem multimedia, dan yang terakhir mengukur apa saja dampak implementasi sistem multimedia terhadap layanan informasi dan efisiensi operasional. Setelah mengetahui tujuannya, tentu kita harus juga mengetahui manfaatnya, dan manfaat yang diberikan di sini ada 4 juga, yaitu memberikan informasi terkait kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia di desa, terus memberikan strategi implementasi sistem multimedia, dan selanjutnya mengidentifikasi kendala dan solusi implementasi sistem multimedia. Terakhir, kita bisa memahami apa sih dampak implementasi sistem multimedia terhadap layanan informasi dan efisiensi operasional. Nah, masuk ke bagian pembahasan, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Nah, di desa seringkali tidak memiliki akses ke perangkat lunak dan perangkat keras
yang diperlukan untuk menerapkan sistem multimedia. Nah, banyak desa belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai seperti komputer dan peralatan multimedia yang diperlukan untuk menjalankan sistem dengan baik. Nah, di sini didapatkan apa saja yang menjadi masalah di dalamnya. Ternyata di sana yang pertama, banyak desa yang tidak memiliki perangkat lunak dan perangkat keras yang memadai, mungkin seperti komputer, uh, laptop, atau peralatan informasi yang dibutuhkan. Terus yang kedua, yang dilakukan di sebuah desa di Gorontalo, yang di makalah saya, di mana uh, hasil penelitian itu diambil dari sebuah desa di Gorontalo. Di situ menunjukkan infrastruktur informasinya memang sangat kurang. Kemudian yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan keterampilan teknologi, inilah yang sangat mempengaruhi kinerja aparatur desa. Selanjutnya, strategi yang digunakan di sini strategi pendukung karena ingin mewujudkan good governance. Jadi ini yang diambil. Nah, strategi yang diambil untuk mendukung good governance karena kita menggunakan sistem multimedia, maka di sini didapatkan ada beberapa. Yang pertama, evaluasi kebutuhan dan potensi desa. Nah, di sini melibatkan identifikasi area-area di mana multimedia dapat memberikan dampak terbesar seperti dalam penyampaian informasi publik, pelatihan, atau komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Terus yang kedua, pembangunan infrastruktur yang memadai. Nah, strategi yang kedua yang dilakukan adalah untuk membangun infrastruktur yang memadai sehingga penyediaan perangkat keras yang diperlukan seperti komputer dan perangkat multimedia serta peningkatan kualitas koneksi internet itu dapat terpenuhi. Kemudian selanjutnya, strategi yang selanjutnya adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas. Nah, pelatihan ini sangat dibutuhkan karena ini memang sangat krusial ya. Jadi dengan adanya pelatihan ini, masyarakat atau aparatur desa itu bisa apa ya? Bisa meningkatkan keterampilan mereka dalam penggunaan multimedia. Jadi di sini uh, pelatihan bagi aparat desa dan masyarakat memang strategi yang sangat krusial ya. Jadi sumber daya manusia itu bagian dari faktor yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kebijakan di sebuah instansi pemerintahan. Kemudian selanjutnya sini penerapan sistem secara bertahap. Nah, penerapan sistem secara bertahap ini harus dilakukan untuk mengurangi risiko dan memudahkan penyesuaian. Dimulai dari proyek percontohan di beberapa area desa sebelum melakukan implementasi skala penuh. Nah, pendekatannya itu bisa bertahap, memungkinkan evaluasi dan penyesuaian sistem berdasarkan umpan balik awal serta memberikan waktu untuk menangani masalah yang mungkin muncul. Selanjutnya, di sini ada yang kelima, strategi yang kelima yang digunakan, ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Nah, di sini dengan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan, di sini dapat membantu dalam merancang dan melaksanakan sistem multimedia yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memastikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi. Kolaborasi di sini termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Nah, itu sangat penting dalam mendukung good governance ini. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini pemantauan dan evaluasi berkelanjutan ini adalah sistem yang diimplementasikan membantu dalam memulai efektivitas dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Nah, di sini penilaian rutin memungkinkan penyesuaian sistem berdasarkan umpan balik pengguna dan perubahan kebutuhan desa sehingga sistem tetap relevan dan dalam jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, di sini pengembangan kebijakan dan regulasi. Nah, kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan keamanan data dan hak akses harus dibuat untuk mengatur penggunaan teknologi dan melindungi data serta informasi publik.
Selanjutnya, kendala dan solusi yang dihadapi saat implementasi eh, multimedia di layanan informasi desa. Jadi dalam implementasi ya pada layanan informasi desa itu memang memiliki beberapa kendala umum yang dapat muncul. Nah, ini sudah diberikan kendala-kendala apa saja. Nah, di sini yang pertama di keterbatasan infrastruktur. Nah, sudah dijelaskan di awal bahwa itu banyak desa menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti perangkat keras yang tidak memadai, koneksi internet yang terlambat, atau fasilitas fisik yang tidak dapat mendukung sistem multimedia. Nah, tanpa infrastruktur yang memadai, sistem multimedia itu tentu tidak dapat berfungsi dengan efektif. Adapun cara yang dilakukan untuk mengatasinya, yang pertama tentu kita harus melakukan peningkatan infrastruktur. Nah, dengan memberikan investasi dengan berinvestasi dalam pembaruan infrastruktur, termasuk penyediaan perangkat keras terbaru, peningkatan kualitas koneksi internet, dan pengembangan fasilitas fisik, itu dapat mendukung. Kemudian kerjasama dengan pihak ketiga misalnya atau lembaga pemerintah dan swasta itu juga sangat dapat membantu untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan. Nah, di sini untuk yang kedua di bagian pendanaan dan subsidi ini yang dimaksud adalah yang tadi bekerja sama dengan pihak kedua. Kemudian maksudnya pihak ketiga. Kemudian yang selanjutnya ada keterbatasan sumber daya manusia. Di sini keterbatasan sumber daya manusia. Nah, ini ketika suatu lembaga, suatu organisasi atau suatu kelompok ketika memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusianya, maka bisa dipastikan satu kelompok itu atau suatu lembaga itu atau suatu masyarakat itu akan sulit ya, akan memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu. Apalagi di sini untuk mengimplementasikan sistem multimedia yang dimana di sini memerlukan keterampilan teknologi yang sehingga ketika tidak memiliki kemampuan memiliki keterampilan, maka pemerintah atau staf yang ada di sana atau anggota yang ada di sana akan sangat menghambat penggunaan sistem multimedia. Nah, kurangnya pelatihan ini bisa membuat pengelolaan dan pemanfaatan teknologi menjadi sangat sulit. Nah, adapun solusi yang ditawarkan di sini yaitu memberikan program pelatihan. Nah, dengan mengadakan pelatihan atau workshop, keterampilan teknologi staf dan masyarakat itu bisa menjadi meningkat. Di sini pelatihannya bisa mencakup penggunaan perangkat multimedia, manajemen data, dan pemecahan masalah teknis. Terus yang kedua ada sumber daya eksternal. Nah, sumber daya eksternal di sini yang dimaksud adalah kita melibatkan tenaga ahli IT atau konsultan dari luar desa untuk memberikan pelatihan dan dukungan teknis. Kemudian masalah selanjutnya adalah masalah konektivitas internet. Nah, konektivitas internet yang tidak stabil dan lambat sering menjadi masalah utama, terutama di daerah yang terpencil. Nah, masalah ini bisa menghambat fungsi sistem multimedia memerlukan bandwidth yang memadai. Nah, apa cara untuk mengatasinya atau solusi yang ditawarkan di sini? Kita melakukan peningkatan koneksi. Peningkatan koneksinya di sini adalah bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan koneksi di desa. Nah, kemudian bisa juga mengadopsi teknologi alternatif seperti penggunaan satelit atau jaringan mesh yang bisa digunakan tanpa koneksi kabel. Kemudian solusi yang kedua adalah solusi offline. Nah, solusi offline ini bisa dibilang cukup efektif ya karena tidak memerlukan lagi konektivitas internet sehingga mengembangkan solusi multimedia yang offline itu bisa kebutuhan bandwidthnya bisa sangat rendah.
Apalagi kalau memang dia offline, ya bahkan bisa jadi tidak menggunakan bandwidth lagi. Tapi karena ini membutuhkan multimedia, jadi sekiranya uh, di dikembangkan sebuah uh, aplikasi mungkin atau solusi apapun yang bisa berfungsi secara offline. Jadi dia tidak perlu berhubungan dengan internet dan atau bisa menggunakan bandwidth yang rendah. Jadi tetap dapat diakses meskipun koneksinya tidak stabil. Selanjutnya masalah yang keempat adalah masalah di bagian keuangan. Nah, di sini sebenarnya yang termasuk juga masalah yang besar ketika ingin melakukan sebuah gebrakan atau melakukan implementasi uh, di sebuah daerah. Jadi keterbatasan anggaran itu memang bisa menghambat implementasi, dan apalagi ketika ada perangkat itu pemeliharaannya juga akan terhambat. Nah, biaya untuk perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan dukungan teknis itu bisa menjadi beban yang sangat signifikan bagi anggaran desa ya. Nah, di sini ada beberapa yang ditawarkan. Di sini sebenarnya ada dua yang ditawarkan di sini. Yang pertama itu pendanaan eksternal. Di sini kita bisa mencari hibah atau bantuan keuangan dari pemerintah, lembaga donor, atau organisasi non pemerintahan yang fokusnya pada pengembangan teknologi di desa. Kemudian di sini solusi yang kedua adalah pengelolaan anggaran. Nah, di sini yang dimaksud apa sih pengelolaan anggaran? Pengelolaan anggaran itu dengan cara melakukan perencanaan anggaran yang cermat. Jadi dengan melakukan pengelolaan yang cermat, ini bisa memastikan penggunaan dana yang efisien dan alokasi sumber daya yang tepat untuk berbagai aspek implementasi. Jadi dengan pengelolaan yang cermat itu dananya benar-benar tersalurkan ke yang menjadi prioritas. Kemudian yang selanjutnya resistensi terhadap perubahan. Nah, resistensi dari masyarakat atau staf pemerintah itu terhadap perubahan itu apalagi ke perubahan teknologi baru ya, bisa menjadi penghalang yang juga bisa dibilang signifikan. Soalnya ketidaknyamanan dengan teknologi baru atau kekhawatiran tentang perubahan cara kerja itu memang bisa menghambat adopsi sistem multimedia. Nah, di sini solusi yang ditawarkan ada dua. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi. Nah, tentunya ketika ada perubahan baru, memang sosialisasi dan memberikan edukasi itu adalah solusi yang tepat bagi pengguna. Kemudian melakukan pendekatan partisipatif. Nah, di sini maksudnya adalah mengintegrasikan masukan dari pengguna akhir dalam desain dan penerapan sistem serta memberikan dukungan dan bimbingan selama masa transisi. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah keamanan dan privasi. Nah, kenapa di sini masalah keamanan dan privasi? Ya, di sini kan yang dikelola adalah data lah ya. Jadi bisa menjadi tantangan besar dalam penggunaan sistem multimedia, terutama dalam melindungi informasi sensitif dan data pribadi. Nah, ketika ada data yang sifatnya sensitif dikelola, itu sangat rentan ya, apalagi kita tidak tahu pengguna multimedia di luar sana pasti ada saja yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa yang ditawarkan dalam masalah ini? Nah, solusinya yang pertama adalah kebijakan keamanan, yaitu dengan mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat untuk melindungi data dan informasi. Nah, di sini termasuk pengaturan akses, enkripsi data, dan prosedur keamanan yang jelas. Kemudian selanjutnya tentu dilakukan pelatihan keamanan. Nah, pelatihan keamanan ini dimaksudkan untuk memberikan praktik keamanan dan privasi kepada pengguna sistem untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mengikuti protokol yang ditetapkan. Selanjutnya, apa sih yang dampak dari implementasi sistem multimedia? Nah, di sini sudah dibuatkan juga dampaknya. Jadi implementasi sistem multimedia itu memang
akan memberikan dampak yang signifikan juga ya terhadap peningkatan kualitas layanan informasi dan efisiensi operasional, terutamanya di desa. Karena di sini satu, eh, dia dapat memberikan peningkatan kualitas layanan informasi. Nah, sistem multimedia itu memungkinkan menyampaikan informasi yang lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian melalui penggunaan audio, video, grafik, dan teks, informasi juga dapat disajikan uh, dengan cara yang lebih efektif dibandingkan dengan metode yang tradisional. Nah, di sini bisa meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam menerima informasi yang berupa visualisasi data, kemudian aksesibilitas, kemudian penyampaiannya juga lebih cepat. Nah, di sini untuk visualisasi data di sini memungkinkan penyajian data dan informasi dalam bentuk visual yang lebih jelas seperti infografis dan video tutorial yang membantu masyarakat memahami dengan lebih baik apa yang disampaikan. Kemudian di bagian aksesibilitas, sistem multimedia itu menyediakan akses yang lebih luas dan cepat ke informasi penting seperti kebijakan pemerintah, program sosial, dan layanan publik yang sebelumnya mungkin sulit diakses oleh masyarakat desa. Kemudian dampak selanjutnya adalah penyampaian yang lebih cepat. Nah, dengan adanya sistem multimedia, di sini kita bisa memberikan informasi lebih cepat melalui platform multimedia seperti situs web atau aplikasi mobile, sehingga ini mengurangi waktu untuk menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Kemudian dampak selanjutnya di bagian peningkatan efisiensi operasional. Nah, sistem multimedia itu memberikan dampak efisiensi di operasional, yaitu dengan cara mempercepat proses komunikasi dan mengurangi ketergantungan pada metode manual. Nah, di sini ada beberapa bagian yang bisa dilihat dampaknya. Pertama, di automatisasi proses. Nah, dengan sistem multimedia bisa mengautomatisasi tugas-tugas administratif seperti pembuatan laporan, pengolahan data, juga bisa mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan kecepatan proses. Kemudian ada pengurangan biaya. Nah, biaya apa nih yang dikurangi? Nah, dengan adanya sistem multimedia, kita bisa mengurangi biaya. Mungkin salah satunya adalah di bagian pencetakan, seperti yang mungkin masih membutuhkan fotokopi, harus print ini dan itu. Padahal dengan multimedia kita bisa menjadikan berkas itu paperless ya. Jadi tidak perlu lagi dicetak. Dan itu bisa dibilang gratis karena tidak mengeluarkan biaya untuk biaya pencetakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi yang lebih baik. Nah, platform multimedia yang dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak seperti staf pemerintah dan masyarakat. Nah, itu melalui fitur-fitur seperti forum online, video konferensi, dan sistem manajemen proyek. Selanjutnya di dampak yang berikan itu di bagian peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Nah, ini tentu implementasi sistem multimedia itu dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan terkhususnya di desa ya. Karena dengan menyediakan platform interaktif, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan umpan balik. Nah, di sini ada dua ya bagian yang sangat berdampak. Yang pertama, forum diskusi online. Nah, platform multimedia yang dapat menyediakan forum online. Nah, di sini masyarakat dapat berdiskusi tentang isu-isu atau memberikan umpan balik dan atau berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya bisa juga berkampanye informasi ya. Di sini kampanye multimedia yang menarik dapat mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam program-program
desa seperti kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Jadi dengan adanya multimedia ini sangat sangat membantu ya dalam melakukan kampanye. Hanya dengan membuat sebuah mungkin kayak seperti pamflet, kemudian disebar di media online, utamanya di forum, apalagi sudah ada forum diskusi online-nya seperti grup WhatsApp atau eh, grup-grup yang digunakan di lingkungan tersebut. Nah, itu bisa memudahkan komunikasi, bisa memudahkan tersebarnya informasi. Kemudian selanjutnya di bagian pemantauan dan evaluasi yang lebih baik. Nah, di sini ada dua yang memberikan dampak. Yang pertama di bagian analisis data. Nah, di bagian analisis data ini sistem multimedia bisa menyediakan alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang penggunaan layanan informasi, membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Kemudian bisa melaporkan secara real time. Nah, jadi data-data yang dianalisis itu bisa kita dapatkan secara real time sehingga dapat diidentifikasi dan ditangani lebih cepat. Kemudian di yang terakhir di bagian pengembangan kapasitas dan keterampilan. Nah, di sini peningkatan keterampilan. Nah, peningkatan keterampilannya di sini yaitu dengan program pelatihan yang disertakan dalam implementasi multimedia dapat meningkatkan keterampilan teknologi, memperluas pengetahuan, dan mempersiapkan masyarakat dan staf untuk lebih beradaptasi dengan teknologi baru. Selanjutnya di bagian penutup, seperti biasa, pastinya ada kesimpulan dan saran. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kendala utamanya di sini itu infrastruktur dan keterampilan teknologi yang terbatas. Kemudian strategi yang efektif yaitu adalah evaluasi kebutuhan, pembangunan infrastruktur, pelatihan, implementasi bertahap, kolaborasi, pemantauan, dan kebijakan. Dan kendala yang dihadapi adalah infrastruktur, keterampilan, konektivitas, keuangan, resistensi, dan keamanan. Serta yang terakhir, yang terkait dengan dampak, apa yang dapat disimpulkan bahwa dampak positif dari implementasi ini adalah peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, partisipasi masyarakat, pemantauan, dan keterampilan. Nah, sebagai saran, di sini yang pertama ini penilaian kebutuhan dan potensi desa. Kemudian yang kedua, dibutuhkan investasi dalam infrastruktur dan koneksi internet. Ini jika ingin melakukan implementasi, ini adalah sarannya. Kemudian berikan pelatihan intensif dan berkelanjutan. Kemudian implementasinya dilakukan secara bertahap. Lalu kolaborasi dengan pemangku kepentingan, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta pembangunan kebijakan dan keamanan dan privasi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.